Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusniati dengan NIM 1914030055 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas tentang hakikat wirausahawan potensial. Nah, apa itu hakikat wirausahawan potensial? Yaitu watak, sifat, jiwa, dan nilai kewirausahawan yang muncul dalam bentuk perilaku kewirausahaan dengan ciri-ciri percaya diri, berani mengambil resiko, kepemimpinan, berorientasi pada tugas dan hasil, serta berorientasi ke masa depan. Kemudian, ada beberapa item mengenai hakikat wirausahawan potensial. Yang pertama, wirausahawan itu harus memahami profil wirausahawan. Menurut Zimmerer, ada beberapa ciri-ciri dan sifat yang membentuk suatu profil wirausahawan. Poin A-nya, menyukai tanggung jawab. Wirausahawan merasa bertanggung jawab secara pribadi atas hasil dari perusahaan di mana mereka terlibat. Poin B-nya, lebih menyukai risiko menengah, yaitu wirausahawan melihat sebuah bisnis dengan tingkat pemahaman risiko pribadinya. Poin C-nya, keyakinan atas kemampuan mereka untuk berhasil, yaitu wirausahawan memiliki banyak keyakinan atas kemampuannya untuk berhasil. Mereka haruslah optimis dalam memulai suatu usaha. Poin D-nya, hasrat untuk mendapatkan umpan balik langsung, yaitu wirausahawan ingin mengetahui sebaik apa mereka bekerja dan terus-menerus mencari umpan balik secara langsung. Poin E-nya, tingkat energi yang tinggi, yaitu wirausahawan lebih energik dibandingkan dengan orang banyak. Energi ini merupakan faktor penentu di mana mereka berhasil atau tidaknya di dalam memulai bisnis. Poin F-nya, orientasi ke depan. Wirausahawan memiliki indera yang kuat dalam mencari peluang. Mereka melihat ke depan dan tidak mempersoalkan yang telah dikerjakan, tetapi lebih mempersoalkan yang dikerjakan keesokannya. Poin G-nya, keterampilan mengorganisasi. Untuk membangun suatu usaha itu dari nol itu sangatlah susah. Seorang wirausahawan harus mengetahui cara pengumpulan orang-orang yang tepat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah di suatu perusahaannya tersebut. Selanjutnya, Zimmerer dan Scarborough menyatakan jika diperhatikan, kewirausahaan yang ada pada masyarakat sekarang ini ada berbagai profil wirausahawan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengusaha woman entrepreneur, yaitu banyak wanita yang terjun ke dalam bidang bisnis. Alasan mereka menekuni bidang bisnis ini untuk mengukur seberapa pantaskah mereka memulai suatu bisnis dan seberapa tingginya prestasi mereka dibandingkan yang lainnya. Kemudian yang kedua, minority entrepreneur. Di Indonesia, kaum minoritas kurang memiliki kesempatan kerja di lapangan pemerintahan, sebagaimana layaknya warga negara pada umumnya. Yang ketiga, immigrant entrepreneur. Sekelompok orang yang memasuki suatu daerah yang sulit memperoleh pekerjaan merasa lebih leluasa terjun ke dalam pekerjaan yang bersifat non-formal, yang dimulai dari berdagang kecil-kecilan sampai berkembang menjadi perdagangan tingkat menengah. Kemudian yang keempat, part-time entrepreneur. Memulai bisnis dalam mengisi waktu luang atau part-time merupakan pintu gerbang untuk menjadi suatu pembisnis, yaitu melakukan suatu usaha besar karena mereka harus meluangkan waktu mereka untuk memulai bisnis dengan mengesampingkan pekerjaan lainnya. Yang kelima, home-based entrepreneur. Ibu rumah tangga yang memulai bisnis atau kegiatan bisnis seperti membuat kue, kemudian diletakkannya di warung-warung atau berbisnis secara online itu merupakan salah satu usaha seorang wanita untuk memulai karya bisnisnya. Karena selain menjadi ibu rumah tangga, mereka juga harus bisa berbisnis. Yang keenam,
family owned business, sebuah keluarga yang membuka berbagai jenis cabang usaha. Usaha keluarga itu yang semula dijalankan oleh orang tuanya dapat diturunkan kepada anaknya, bahkan bisa sampai kepada cucunya, tergantung mereka mengelola suatu bisnis tersebut. Kemudian yang ketujuh, co-preneurs, yaitu pasangan wirausaha yang bekerja bersama-sama sebagai pemilik bersama dari usaha mereka yang mereka geluti bersama. Kemudian kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu identitas wirausahaan. Menurut Fadel Muhammad, ada sekitar 7 ciri-ciri seorang wirausaha, yaitu pertama, kepemimpinan, yang kedua, inovasi, ketiga, cara pengambilan keputusan, keempat, sikap tangkap terhadap perbuatan, yang kelima, bekerja ekonomis dan efisien, yang keenam, visi masa depan. Ada beberapa poin mengenai keberhasilan untuk menjalankan wirausaha. Harus berdasarkan hal berikut. Yang A, bebas dari perasaan takut, cemas, dan rendah diri dalam berusaha. Yang B, disiplin dan berkepribadian yang kuat dalam menjalankan usahanya. Yang C, bekerja dan berusaha dengan tekun dan tekad yang kuat untuk maju. Yang D, berusaha dengan penuh keyakinan bahwa usaha yang mereka lakukan itu benar gitu. Yang kelima, berkeyakinan terhadap kemampuan diri dalam berusaha. Yang keenam, mempunyai bakat serta mengembangkannya dalam wirausaha. Yang terakhir, mempunyai semangat tinggi dan penuh kesungguhan dalam usaha. Nah, kita akan masuk kepada poin yang terakhir, yaitu kompetensi wirausahawan. Apa itu kompetensi? Secara harfiah, kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan secara profesional suatu kegiatan dalam kategori atau fungsi praktik keprofesian sesuai dengan yang diisyaratkan dalam dunia kerja nyata. Menurut Dun & Bradstreet Business Credit Service mengemukakan 10 kompetensi wirausahawan. Yang pertama yaitu knowing your business, yaitu mengetahui usaha yang akan dilakukan. Dengan kata lain, seorang wirausahawan harus mengetahui segala sesuatu yang ada hubungannya dengan usaha atau bisnis yang akan dijalankannya. Yang kedua, knowing the basic business management, yaitu mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis, misalnya cara merancang usaha, mengorganisasi, dan mengenalkan perusahaan, termasuk memperhitungkan, memprediksi, mengadministrasikan, dan membukakan kegiatan-kegiatan usaha. Yang ketiga, having the proper attitude, yaitu memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha yang dilakukannya. Seorang pengusaha haruslah mempunyai attitude yang baik ataupun bagus dalam memulai suatu bisnis. Yang keempat, having adequate capital, yaitu memiliki modal yang cukup. Modal tidak hanya berbentuk materi, tetapi harus berbentuk rohani. Karena untuk memulai suatu bisnis, kita harus memiliki keyakinan serta keteguhan hati dalam memulai suatu usaha. Yang kelima, managing finance effectively, yaitu memiliki kemampuan mengelola keuangan secara efektif dan efisien, mencari sumber dana dan menggunakannya secara tepat, dan mengendalikannya secara akurat. Yang keenam, managing time efficiently, yaitu kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin, mengatur, menghitung, dan menepati waktu sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketujuh, managing people, yaitu kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan orang-orang dan menjalankan perusahaan. Kedelapan, satisfying customer by providing high quality product, yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat, serta memuaskan para pelanggan. Yang kesembilan, knowing how to compete,
yaitu mengetahui strategi cara bersaing. Seorang wirausahaan haruslah mengetahui analisis SWOT, yaitu strength, kekuatan, kemudian kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan threat, ancaman dirinya dalam bersaing. Apakah ada pesaing baru atau pesaing lama yang bisa menggoyahkan bisnis dirinya sendiri. Yang ke-10 yang terakhir yaitu copying with regulation and paperwork, yaitu membuat aturan atau pedoman yang jelas tersurat, tidak terserat. Jadi harus mempunyai beberapa item-item di atas ya, supaya usaha kita dapat berjalan dengan baik, lancar, dan juga mempunyai strategi-strategi yang tidak tergoyahkan untuk masa depan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.